puji Tuhan. Tetapi saya malah berpikir pasti mesti ada. Karena suami istri itu kan dari dua orang yang berbeda asalnya, latar belakang yang berbeda. Begitu disatukan oleh cinta, tidak bisa disatukan oleh cinta saja, tetapi harus disatukan dengan sebuah pengertian dan pengorbanan. Waktu ketemu sih rasanya cocok, dicocok-cocokin ya, waktu ketemu. Tetapi waktu berjalan, sesudah punya anak, badan berubah, pikirannya berubah, keuangan berubah, itu lalu menjadi ya gitu, cekcok katanya. Ya, jadi mulai ini begitu saling salah menyalahkan. Ini yang tidak boleh, yang harus ditanam di hati, di pikiran kita. Sekali kita menikah dengan dia dan sampai seterusnya. Begitu. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau di sini ada yang mulai pikir-pikir, aduh, ini bapak gembala egois banget nih, atau ini ibu gembala suka-suka dia, nggak dengar apa yang saya bilang, apa. Coba duduk bersama-sama, ambil waktu untuk masuk di dalam romantic dinner. Romantic dinner, Efesus, saya mencatat di sini. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Banyak ayat, tetapi saya ambil ayat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal tuh orang yang nggak mau tahu, ya kan? Egois, nggak mau tahu. Maunya dia aja yang diperhatikan. Dia aja. Pasangan kita emang yang gue pikirin. Udah biarin aja. Pokoknya saya. Nah itu tidak boleh. Kita harus seperti orang yang arif. Ya, jadi arif artinya jangan gampang menjudge orang, tetapi pikirkan dulu, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Dan yang harus kita pikirkan sebagai hamba-hamba Tuhan, semua yang baik itu yang kita pikirkan. Jadi tidak boleh pikir lagi mau gini, nanti saya bikin begini, nanti saya bikin begitu. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, kita tahu. Dan itu saja yang harus ada di dalam pikiran kita. Solusinya harus ada di dalam kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini kita mau makan di dalam romantic dinner. Cara makan juga itu sangat perlu kita tahu bagaimana kita harus makan yang benar. Sebab kalau kita makan tidak benar, asal-asal saja itu mengganggu romantisme kita. Dalam perjalanan romantis itu jadi terganggu. Karena misalnya pasangan kita makannya gini. Makan, lalu yang romantis itu langsung hilang. Lalu hilang. Udah jadi nggak romantis lagi. Aduh, ini kasihan banget sini laki gue. Aduh, kasihan banget sini istri saya kok begini sih makannya, gitu kan. Hal-hal yang kecil itu bisa mengganggu romantis, suasana yang romantis. Ada apa dengan bendera merah putih? Berkibarlah bendera. Untuk makan dalam suasana yang romantis itu, kita tidak aja harus ke restoran yang mahal-mahal, nggak usah. Di rumah pun bisa. Di rumah bisa. Yang penting hati ini. Segala sesuatu kita mulai dari hati. Hati yang penuh dengan kasih. Kalau hati ini tidak mempunyai kasih, cuman oh ya katanya Sus Mei waktu itu harus bikin di rumah. Ayo papa, ayo kita bikin makannya, ya kita bikin romantic dinner. Tapi kalau hatinya tidak bersih, hatinya ada ganjelan, percuma. Walaupun makanannya enak kayak bagaimana, percuma. Jadi suasana itu tidak akan terjadi. Jadi suasana itu, suasana yang manis, yang mesra itu tidak akan tercapai. Amsal 4 ayat 23, saya pakai firman Tuhan sedikit.
Karena hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Jadi kalau kita baik, ya, itu karena hatinya memang baik. Kalau hati itu manusia baik, nah itu tercermin dari kehidupannya. Kita tidak bisa menutup-nutupi. Bapak Ibu sekalian, sebentar saja kita bisa manis. Tapi kalau kita sesungguhnya punya kelakuan yang tidak bagus, itu akan keluar dengan sendirinya, akan terlihat. Dan hal itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang baik, hati yang penuh dengan kasih seperti Tuhan. Jadi harus dijaga baik-baik hatinya. Bukan hamba-hamba Tuhan di sini sudah tahu bahwa hati itu penting dan harus dijaga baik-baik. Kalau lagi pacaran selalu ada maaf, tuh, oke, boleh aja. Aduh maaf ya saya ini, oke, boleh aja. Ada pengertian. Selalu bisa mengerti bagaimana keadaan pacar kita, ya, bisa mengerti. Tapi kalau sudah menikah, banyak sekali tuntutan, banyak sekali perubahan, ya. Mesti begini, mesti begitu. Banyak kali kurang pengertian. Pokoknya saya nggak tahu, mama harus begini. Pokoknya begini, papa nggak mau tahu saya. Pokoknya begini. Abis ini papa harus ini. Jadi kata-kata itu selalu ada, tidak mau tahu. Di sini mungkin nggak ada ya. Di sini baik-baik semuanya. Pasti baik-baik. Hamba Tuhan kan, mesti jadi contoh, bukan? Nah, bagi contoh bagi jemaat. Tetapi jangan cuma di depan jemaat aja. Nanti ibu gembala bilang, dia cuma depan jemaat aja begitu. Coba kalau di rumah dia begini-begini. Jangan sampai keluar begitu. Ya, jangan sampai ada komplain dari ibu gembala. Ya, di depan jemaat baik, bagus, kata-kata firman Tuhan luar biasa. Tetapi begitu di belakang, nah, jadi harus ada pengertian dan kasih yang dari Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Semua punya kasih? Pasti, kasih ya. Jadi kalau ada yang mau pinjam uang, kasih dong ya. Bukan suasana tempat yang romantis yang menentukan, saya ulang, tetapi sikap hati yang baik, sikap hati yang manis. Jadi bukan suasana tempatnya yang romantis, tetapi hati yang baik, manis, lemah, lembut, ya. Wanita itu identik dengan lemah lembut, ya. Jadi bicara pun sekalipun sudah menikah, tidak pantas seorang wanita teriak-teriak. Penggunaan kata seorang wanita pun harus yang perfect, artinya yang baik, yang sempurna. Jangan itu nggak ada gitu. Jadi usahakan dan harus dilatih. Kalau di dalam etika berbahasa harus dilatih supaya kita memiliki etika berbicara juga. Saya kebetulan belajar di etika, jadi ini harus dilatih. Segala sesuatu yang baik itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja, tetapi harus dilatih. Karena yang jahat sudah ada di dalam diri kita. Betul? Ya, sudah ada. Jadi mengurangi kejahatan itu adalah dengan melatih kebaikan-kebaikan yang ada. Dan semua tahu ini baik, ini buruk. Semua tahu kan? Oh, ini nggak bagus, ini bagus. Ini bisa dijalankan, ini tidak bisa dijalankan. Sikap hati yang baik, manis dan lemah lembut, penuh cinta kasih. Ini menentukan sebuah rumah tangga, menentukan sebuah pelayanan dapat berjalan dengan baik. Setuju atau tidak? Setuju. Cuman Bapak Gembala ini yang setuju. Yang lain nggak setuju? Setuju ya? Bilang aja setuju supaya saya senang sedikit. Tapi bukan untuk menyenangkan saya. Tapi benar kita harus melatih itu kebaikan-kebaikan. Supaya hanya kebaikan yang ada di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta besar, ibu-ibu gembala, ibu pendeta, itu hal-hal yang demikian itu harus dilatih. Tidak bisa didapat dengan hanya balik tangan. Ya, etika itu perlu. Seorang hamba Tuhan itu harus perlu memiliki etika. Bagaimana dia berinteraksi dengan jemaat,
buat jemaat itu menarik untuk datang beribadah, membuat jemaat itu bagaimana harus menjadi tenang, damai, ya, dengan berbicara. Kalau ada masalah yang dicari pendetanya, karena dia tahu pendetanya selalu ada solusi. Bicara dengan hamba Tuhan selalu ada solusi, ada jalan keluar, ada perasaan damai, ada masa depan. Bukankah demikian? Karena ada Tuhan, mereka berpikir Tuhan itu besar, ada di dalam kehidupan gembala. Padahal Tuhan juga besar sebetulnya dalam kehidupan mereka yang datang kepada Bapak Gembalanya. Tetapi itu mereka tidak yakin. Mereka yakin itu lebih besar di dalam kehidupan gembalanya. Di dalam romantic dinner juga yang harus kita perhatikan adalah cara kita berpakaian. Saya dibilang kemarin suruh pakai yang rapi gitu sedikit, jadi saya pakai begini, pakai, ya coba dilihat sedikit deh loh ibu-ibu, kira-kira suruh pakai begini. Mantap, terima kasih Tuhan berkati. Padahal saya paling nggak suka pakai begini sebetulnya, tapi harus rapi, pakai gaun panjang. Saya lihat ada ibu di sana juga pakai gaun panjang, which is good. Jadi itu bagus cara berpakaian yang rapi untuk romantic dinner. Romantic dinner itu tidak bisa kita pakai wanita. Kalau pria kan bajunya nggak ada yang lain, begitu aja kan, cuman bahannya ganti pakai tangan panjang. Tapi kalau wanita ikut diundang untuk sama pacarnya, jangan pacar, sini nggak ada pacar, suaminya, untuk makan malam, menikmati makanan malam yang romantis. Jangan pakai jeans, jangan pakai celana panjang, atau yang masih muda pakai short asal-asal saja. Jangan. Romantic dinner adalah makan dengan suasana yang romantis. Tahu kan romantis ya? Jadi suasana itu pakailah baju yang bagus. Kalau bisa tanya, kira-kira Pak, aku pakai ini boleh nggak? Bagus nggak? Gitu kan? Jadi pakai baju yang walaupun aduh nggak suka, tapi suami saya suka, pakailah. Kita mau menyenangkan siapa? Cuman dua yang kita harus senangkan di dunia ini, suami atau istri dan Tuhan. Jadi kalau dia bilang nggak bagus, ya jangan pakai, walaupun kita nggak suka. Aduh, ini bahannya nggak bagaimana, nggak enak, panas. Tapi kalau suami suka atau istri suka pakai itu, pakai saja. Jadi ini supaya kita membentuk kesatuan hati. Bagaimana kita bisa romantis kalau tidak punya kesatuan hati? Jadi harus mempunyai satu hati. Pakailah pakaian terbaik yang disukai oleh pasangan kita. Dandanan juga untuk wanita itu, kita harus dandan yang menarik. Menarik tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Anting-anting sampai sini, kalung sampai sini gitu misalnya, rambutnya sampai, nggak usah. Dandanannya yang menarik, tidak menarik tetapi tidak berlebihan. Juga dalam memakai aksesoris kita harus sesuaikan dengan wajah. Aksesoris itu aksesoris perhiasan tuh harus dipakai sesuai dengan wajah. Kelihatan di kaca segini cocok, ya sering kan gitu, aduh cantik, cocok. Tapi begitu turun ke bawah, badannya begini, lalu terus anting-antingnya gimana, nah udah nggak cocok, jadi kan? Jadi kalau mencocokkan itu harus keseluruhan badan, harus keseluruhan. Demikian juga pakai baju, cocok nggak? Jadi harus dicocokkan dengan bentuk wajah dan juga dengan tubuh. Jadi jangan pakai yang berlebihan, karena kita juga adalah hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan, kita harus kelihatan, bukan kelihatan miskin. Artinya gini, nggak pakai apa-apa, baju udah yang belel-belel, jangan. Kita memalukan Tuhan kalau itu. Pakai yang rapi, rambut juga rapi. Lihat di kaca, muka saya bentuknya bagaimana. Sesuaikan dengan raut muka kita, untuk wanita ya Pak ya, raut muka kita. Nah, pakai rambut yang model begitu. Jangan rambut yang tutup-tutup di mata gini. Ntar ketutup matanya nggak bisa baca. Pikiran baca mesti begini. Mesti baca firman Tuhan begini. Saudara-saudara, saya kasih ini firman Tuhan kan konyol. Jadi jangan harus terbuka. Ya, sebaiknya demikian. Kata harus itu saya salah. Sebaiknya demikian Pak ya. Jadi sesuaikan dengan tempat yang akan kita kunjungi.
Kalau di luar gedung, apalagi cuaca terlihat kurang baik, ibu-ibu, jangan lupa bawa selendang. Supaya kita kalau diajak makan di luar gedung, maksudnya gitu ya. Kan ada restoran yang punya pelataran tuh, supaya kelihatan mesra, itu dia pakai lilin. Ayo di luar, angin sepoi-sepoi. Nah, kalau dilihat di luar gedung, lihat cuaca, bawa selendang supaya kalau kedinginan nggak gitu, tapi pakai selendang, gitu kan? Udah nggak mesra lagi kalau lagi makan saking kedinginan. Jadi kalau pakai selendang kan lebih rasa nyaman, ya. Jangan lupa bawa selendang. Dan ya satu lagi saya mau bilang, kalau mau makan, jadi romantisnya hilang, ya kan? Ya, kalau misalnya Anda, ini sedikit tips buat ibu-ibu, kalau misalnya Anda makan di pelatarannya tuh rumput, kan ada halaman bagus rumput, jangan pakai hak yang tinggi, nanti masuk di tanah gitu, susah, nanti jalan gitu kan, jelek banget, jadi romantisnya hilang, ya. Jadi bapaknya, apa sih kan pakai kaki, apa sih, udah deh, jadi harus diperhatikan juga kalau mau makan di luar, kemana kita makannya, ya. Jadi kalau makan pakai sepatu yang flat, yaitu yang haknya tebel, kan ada tuh yang haknya tebel, jadi itu bisa dipakai. Jadi jangan yang pakai yang lancip. Kalau kondisi tubuh juga agak kurang sehat, tetapi mau menyenangkan suami, ini kebanyakan istri ya ngomongin, kurang sehat, pilihlah duduk di dalam saja. Kalau restoran itu yang remang-remang, di luar itu ada lampu-lampu, pilih duduk di dalam kalau badan kurang fit. Jangan memaksakan diri. So kalau Anda memaksakan diri, romantisme itu hilang jadinya. Hilang karena Anda pikir sakit. Aduh, so masuk angin kita. Ini so itu namanya. Jadi coba pilih untuk duduk di dalam saja. Dan juga mengenai pilihan makanan, sudah duduk nih, manis-manisnya, bayangkan nih, Bapak dan Ibu Gembala duduk bagus, tempat yang bagus, semua sudah oke. Sekarang memilih makanan. Kalau memilih makanan, pilihlah makanan yang sesuai, yang dibutuhkan. Jangan mau ikut-ikut, mau ikut-ikut ini, mau coba ini, mau coba itu, mau coba ini, mumpung nih Bapak Gembala traktir, oh ini itu, jangan. Ingat kalau kita ada kolesterol, jangan yang makan yang berminyak-minyak. Itu nanti percuma, habis romantis udah sakit nih nanti karena kolesterol. Betul, asam urat. Jadi siksa lagi. Kalau gitu gak usah makan. Nah itu makan itu yang diperlukan di dalam romantic dinner itu adalah suasananya, bukan makanannya. Suasana yang romantis itu yang kita beli, yang kita mau nikmati, bukan makanannya. Nah, makanannya itu adalah nomor 2. Nah, jadi cari makanan yang sesuai. Jadi jangan, dan nggak perlu banyak-banyak. Dan pada waktu makan itu juga makan yang saya katakan yang rapi makanannya. Kalau nggak biasa pakai sendok garpu, jangan sok-sokan. Nanti malah kepotong jari. Jangan sok-sokan ya. Jadi apa ada yang makan. Dan bapak-bapak, kalau bicara dengan ibu-ibu lagi makan itu sekali-sekali pegang tangannya. Loh, kan mau romantis. Tapi pastikan yang dipegang istri sendiri. Jadi jangan istri orang. Gitu kan? Kadang-kadang lebih mesra sama istri orang bukan daripada sama istri sendiri. Kenapa? Karena belum ketahuan jeleknya istri itu orang. Kalau udah tahu istri kita kan kita udah tahu semuanya kan kayak gimana. Jadi kadang-kadang sudah deh nanti. Nah istri orang kelihatan manis karena kita tidak tahu. Kita nggak sehari-sehari sama dia. Cuman kelihatan baik, kelihatan manis. Belum tahu bagaimana kelakuan. Mungkin lebih jelek daripada istri kita sendiri. Benar nggak? Ya kan tidak jaminan. Jadi apa yang sudah dipersatukan Tuhan, itulah yang paling baik. Amen. Betul kan? Waduh, puji Tuhan. Ada di sini ibu, bapak nggak ada. Kalau ibu dengar mungkin ibu senang. Ibu ada di situ? Di mana? Oh puji Tuhan. Berbahagialah ibu. Mungkin bapak yang luar biasa. Ya.
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi mengenai makan itu harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai habis makan masuk rumah sakit. Karena kebanyakan makan yang tidak boleh dimakan. Gula itu kan nggak boleh ya. Gula kebanyakan, minyak kebanyakan, lemak-lemak itu. Jadi usahakan untuk makan pokoknya makan. Yang penting ingat, romantic dinner adalah suasananya yang kita perlu. Suasana romantis. Dan saya menganjurkan kepada bapak-bapak tentunya ya, sebagai kepala rumah tangga, jangan terlalu pelit untuk ajak ibu-ibu makan di luar. Ibu maksudnya istrinya, bukan ibu orang. Istrinya, saya tegaskan istrinya. Jangan terlalu pelit untuk ajak istrinya makan keluar. Menikmati suasana yang lain. Harus oh, bapak bilang duit ada sama istri bagaimana? Tapi mesti jujur nih bapak-bapak. Ada juga kan duit yang disimpan sendiri. Gak boleh bohong, hanya Tuhan yang tahu. Jadi ajaklah. Dan gak perlu di tempat restoran yang mahal, gak perlu, itu gak perlu. Yang mau dinikmati suasananya. Suasananya. Ingat ya, romantic dinner adalah makan malam, makan dengan suasana yang romantis. Jadi suasananya itu yang kita butuhkan. Suasananya, ingat ya, suasananya. Jadi kalau lagi berantem misalnya, udah, aduh, bapak rasa bersalah sama istri. Mari kita orang makan berdua. Pegang tangannya, jangan mah cepat mah, mau makan apa nyanda? Gitu. Rupanya yang ketawa tuh sering begitu kayak Tuhan tolong ampuni ya. Jadi kalau itu harus bahasa yang dipergunakan, kita harus lebih manis, lebih lembut di rumah daripada di luar. Betul? Setuju nggak? Setuju ya? Kita harus lebih sayang orang rumah daripada orang yang di luar. Betul? Iya, karena dia yang akan bersama dengan kita sampai Tuhan datang. Artinya Tuhan datang secara pribadi atau Tuhan datang secara nyata. Jadi itu yang harus kita pertahankan, itu yang harus kita jaga. Suasana rumah itu yang harus kita jaga. Nah, kalau yang jadi sekali lagi kembali, karena kebetulan bicara cuma tentang romantic dinner ini aja. Jadi saya mau katakan kata romantis itu harus ada selalu. Dan cara kita berbicara juga, biasakan. Itu harus dibiasakan berbahasa yang manis. Biasakan. Dan itu tidak akan jadi kalau kita tidak mulai membiasakan. Kalau kita sudah terbiasa dengan kata sayang, mari bangun atau apa, tapi jangan di luar-luar sama semuanya sayang-sayang. Bingung nanti orang semua sayang. Jadi sama istri, sama anak itu kata-kata itu tepat. Sayang atau apa adalah bahasa sendiri apa. Yang panggilan kesayangan kan suka ada tuh suami istri kan. Dia panggil itu artinya tanda dia sayang. Cuman dia yang manggil itu. Istri juga kalau dipanggil itu dia tahu itu suami saya tuh. Bukan suami orang. Kalau suami orang pasti panggil nama saya. Jadi itu suasana rumah itu harus ada. Dan romantik dari suasana romantis di pada waktu itu makan perlu sekali diadakan. Dan bapak-bapak yang saya ingin sampaikan juga adalah jangan sering tinggalkan istri jalan sendiri. Suka kan bapak-bapak? Mungkin karena istrinya udah gemuk ya. Dulu kan istrinya langsing. Bapak itu gemuk jadi dia jalan duluan. Tunggu sama-sama istrinya. Nanti biar gemuk gitu juga ada yang mau ya gemuk-gemuk. Nanti diambil orang loh. Jangan pikir kebetulan kalau diambil orang. Tuhan marah. Nanti Tuhan minta pertanggungjawaban. Mana kamu punya istri udah diambil orang karena tidak dijaga baik-baik. Suami istri harus saling menjaga, harus saling menghormati, tetap di dalam kasih Tuhan. Sampai di sini saya juga akan teruskan bahwa
Itu tadi sudah ya, romantis. Cara berbicara. Nah, cara berbicara, belajar cara berbicara bergantian. Jadi jangan suami masih nah, istri langsung nah, kita sudah tahu, saya sudah tahu, jangan begitu. Jadi perhatikan, cara berbicara suami istri yang baik adalah satu persatu. Selesaikan bapak bicara, ibu baru menjawab. Selesaikan ibu bicara, baru bapak menjawab. Itu harus diperhatikan. Jangan jadi pertuburukan sehingga bingung yang mana nih. Bapak ngomong begini langsung ibunya, kita sudah tahu di sini ini. Jangan. Dengarkan yang baik. Istri adalah pendengar yang baik. Ya. Istri adalah tempat kita mendapat ketenangan. Ya, suami itu kalau merasa tenang kalau ada istrinya, bukan? Tenang nggak ada istrinya? Atau lebih tenang dengan istri orang? Mana coba yang lebih tenang? Istri lah, betul kan? Ibu bilang gitu, tapi bapak belum tentu loh ngomong gitu. Mana bapaknya? Soalnya bapaknya senyum-senyum. Saya nggak tahu senyum maksud apa ini. Ya, saya percaya itu pastilah dengan istri ya. Nah, istri itu kadang-kadang kalau waktu sebelum menikah, ya, wanita itu manis banget dalam arti selalu dengar apa yang suami bilang kan, tapi begitu menikah suami selalu dengar apa istri bilang. Jadi kebalikan gitu ya. Tapi terserahlah, cuma romantic dinner itu sangat dibutuhkan. Romantis makan bersama itu sangat dibutuhkan. Supaya itu menjalin hubungan. Apa ini ibu yang sedang telepon? Bukan? Romantik. Oh. Ajak ibu yang mana yang telepon? Ya. Oke, jadi kita jadi pada waktu berbicara, ingat ya, pada waktu ambil waktu untuk makan bersama itu, jangan lupa sentuhan-sentuhan itu apa dulu. Pegang tangannya, mama mau makan apa? Gitu. Bahasanya juga, gunakan bahasa yang baik. Jangan gini, orang Jakarta, lu mau makan apa? Pegang, lu mau makan apa? Jangan begitu. Sebut namanya. Ya. Jadi atau kebalikannya. Mau makan kok pegang-pegang. Nah. Tunggu dulu, hati-hati kalau istri. Nah, ini juga masukan. Sebab apa? Kalau kita bilang, udah papa apa sih? Pegang-pegang apa sih? Nanti papanya pegang orang lain baru menyesal. Sama orang lain soalnya dipegang, dinikmati sama orang lain. Sama istri, sudah nggak usah. Jangan ya, ibu-ibu ya. Harus tetap mesra. Kemesraan jangan cepat berlalu. Puji Tuhan. Jadi ibu-ibu mengerti ya. Kalau bapak bilang begini begitu, jangan ditolak. Kita belum mandi sudah senapi ini jawabnya, jangan begitu. Kalau bapak-bapak mau cium, ya terima apa ada. Keringetan, terima apa ada. Gitu, jangan. Sudah, kita lagi masak, ganggu-ganggu. Jangan. Sebenarnya ini jadi kalau cuma bicara tentang makan malam. Makan yang romantis ini sebetulnya tidak banyak yang harus saya sampaikan, tetapi yang penting milikilah etika makan supaya tidak merusak suasana. Ya, etika makan itu perlu ya. Ambil, orang lagi ambil, kita juga mau ikut ambil. Jangan. Suami lagi mau ini, bantu dia kasih. Jangan kita juga mau berebutan makanan. Itu etika. Lalu kalau lagi ada makanan di mulut, kalau makanan ada di mulut, jangan bicara. Selesaikan dulu makanan yang di atas mulut, yang di dalam mulut, baru berbicara. Jangan merusak suasana. Ya, sudah manis-manis, sudah bagus, tidak ada makanan yang di mulut, ditanya, keluarlah makanan. Itu kan langsung, kurang deh poinnya, kurang nilainya. Jadi jangan ya. Mengenai makan juga harus hati-hati. Kalau tidak biasa pakai sendok dan tidak biasa pakai pisau dan garpu, jangan sok-sokan mau pakai ini, pakai itu, nanti mental lagi sana. Jadi suasana berubah. Harus hati-hati. Yang sederhana saja. Yang perlu di sini adalah hati yang penuh dengan kasih hati yang masih
Masihkah ada cinta di dalam hati? Ada tentunya ya. Dan kita harus ingat, biar istri sudah segini gini, atau istri cerewet, atau suami sakit-sakitan atau gimana, jangan lupa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu ya, itu ingat baik-baik, jangan coba-coba cari yang lain. Semua kita lakukan karena cinta. Tapi saya mau tanya, sudah mandi ini semuanya di sini? Sudah. Ya. Sudah cuci rambut? Oh, ibu-ibu sering-sering cuci rambut ya? Kan suami kadang-kadang suka cium-cium. Suka nggak suaminya masih suka dicium sama suami nggak? Suka? Harus. Kalau dia sudah jarang-jarang cium, tanya, sekarang cium siapa sekarang? Tapi supaya suami sering cium, mandi yang bersih, rambut dicuci, ya, jangan keringetan gitu, lap keringatnya. Ya, jadi kan menarik bukan? Rambut juga disisir yang rapi. Berikan selalu kesan yang menyenangkan kepada pasangan kita. Harus begitu. Memberikan kesan yang menyenangkan, selalu senyum, tidak keluar kata-kata yang kasar. Jauhkan dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bagus. Kita tidak boleh mengeluarkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita tidak baik kalau kita memiliki perbendaharaan kata-kata yang kasar. Kita selalu harus keluar dari diri kita adalah kata-kata yang menguatkan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, kan? Setuju? Nah, itu yang kata-kata firman keluar dari mulut kita. Jangan kita ini hamba-hamba Tuhan beda loh. Di mata Tuhan kita kelasnya di atas dari orang-orang yang lain. Nah, bagaimana kita bisa dihargai Tuhan, dihormati Tuhan, kalau kita sendiri membawa diri kita ini menjadi sama dengan orang-orang lain. Jadi kalau kita bicara kasar, kalau kita misalnya keluarkan kata-kata yang tidak pantas, kita bukan seorang hamba Tuhan. Mereka datang kepada kita, jemaat datang kepada kita karena mereka tahu kita lebih daripada mereka. Posisi kita lebih. Kita berdoa, Tuhan dengar. Walaupun mereka berdoa juga Tuhan dengar, tetapi Tuhan menjawab. Jadi mereka akan mencari kita. Nah, kalau kita misalnya perilaku kita tidak punya etika, perilaku kita sesuka-suka kita, seenak-enaknya menjalani kehidupan ini, itu tentu jadi pertanyaan. Ini hamba Tuhan atau kan begitu kan? Jadi hamba-hamba Tuhan GPDI khususnya di daerah sini dan sekitarnya, dan semualah saya berharap mesti memiliki etika yang baik, cara berbicara yang baik, tahu sopan santun, berpakaian, ibu-ibu berpakaian jangan sama dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan, yang belum menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Cara berbicara juga gunakan kata-kata yang pantas, yang sopan. Jadi jangan sembarangan ngomong, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa di dalam makan malam bersama itu, yang selain kita perlu sentuhan kasih dari cara kita berbicara, sentuhan badan kita, itu kalau ibu-ibu coba setuju nggak sama saya? Kalau lagi makan tiba-tiba lagi cari menu nih, cari apa, terus bapaknya bilang gini, Mama, dia pegang tangannya, Mama sudah dapat, Mama mau makan apa? Bagaimana perasaannya? Beda kan? Sama hanya dia bilang, Mama mau makan apa? Beda dengan kalau dia pegang tangan dan suara yang lembut, beda kan? Betul nggak? Tuh, itu bilang betul. Jadi bapak-bapak, saya rasa ibu-ibu yang lain juga setuju dengan saya, bukan? Tapi itu bagus, permulaan yang baik. Tapi jangan cuma di depan yang lain, nanti sudah
Mesti di depan waktu berdua harus begitu ya, harus begitu. Jadi luar biasa. Dengan saya sebentar kita ada makan bersama kan? Saya pikir ada makan bersama suami istri itu romantic dinner yang tapi karena keterbatasan panitia katakan jadi nanti saya juga mau lihat bagaimana cara makan bapak-bapak dan ibu-ibu gembala. Kita mulai di sini kan? Masa tunggu nanti di tempat lain? Di sini aja kita mulai. Kita mau lihat bagaimana cara makannya. Jangan makan sambil ngobrol. Etika itu jangan makan sambil ngobrol ya. Sebab takut nanti keluar makanannya. Itu jangan. Sabar dan makan jangan buru-buru. Gak bagus juga buat pencernaan kita kalau makan terlalu buru-buru. Dan kalau bisa makan secukupnya. Kadang-kadang mata ini luar biasa. Dia lihat ini enak, ini enak, ini enak. Tahu-tahu dia ambil makanan sudah penuh. Bingung makannya. Kalau dihabisin oke lah. Tapi tiba-tiba disisa-sisain itu nggak pantas dan nggak boleh. Berdosa loh banyak orang yang nggak makan. Ya banyak orang yang lapar, kita malah buang-buang makanan. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi semua udah mandi kan? Sudah. Saya percaya itu udah mandi. Sebab tunggu dulu. Oh belum mandi. Tapi nggak apa-apa, ibu terima kok keadaannya gitu. Ya kan? Jadi begini, kalau belum mandi gitu ya, misalnya karena harus berturut-turut gitu ikut sesi-sesi itu, pakai minyak wangi lah. Jangan pakai minyak wangi buat orang, pakai minyak wangi buat istri sendiri, ya, supaya istri itu lebih senang cium-cium. Senang kan kalau dicium-cium istri? Atau lebih senang dicium istri orang? Enggak lah, istri sendiri dong, ya. Jadi itu saja kira-kira panduan untuk romantic dinner. Saya rasa romantic dinner itu adalah makan malam dengan suasana yang romantis, ya. Dan masuk di dalam situ adalah etika cara makan. Jadi kita kalau makan harus punya etika. Kita hamba-hamba Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, sebelum makan kan kita berdoa dulu, betul kan? Itu harus dilakukan. Itu adalah salah satu syarat. Kedua, pilihlah makanan yang memang cocok dengan kita dan jangan banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan kalau makan, ada pepatah katakan mau ambil makanan taruh pisau di sini. Taruh pisau di sini. Nah, apakah Ibu Gembala katakan? Bila besar nafsu taruh pisau di leher. Oh, bila nafsu besar. Nafsu makan. Nafsu makan. Oke, jadi taruh di sini pisau. Jadi jangan udah tumpuk lalu Anda. Nanti saya mau lihat Anda cara makannya gimana dan saya akan nanti melihat, kasih tahu sebaiknya bagaimana. Kan begitu kan? Ya, cara makan yang benar. Oke. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 katakan di sini adalah untuk pasangan suami istri dan juga untuk kita semua. Ayat ini pasti sering didengar, ya. Mazmur 133, tahu kan? Siapa yang hafal? Oh, kita nanti akan ada hadiah loh. Hadiah nanti pada waktu Anda makan, kita akan ada hadiah. Nanti juga ada pertanyaan, ada hadiahnya. Hadiahnya luar biasa. Tapi yang kalau kunci mobil, kuncinya aja. Kalau kunci pintu, ya kuncinya aja. Bahkan mungkin disertakan dengan pintunya. Kalau kunci pintu. Ya, puji Tuhan, saya ingin satu pujian, boleh nggak nyanyi satu pujian? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Percaya? Jadi udah tahu kan romantis, makan yang romantis ya? Yes. Perilakunya juga harus manis waktu makan.
Yang percaya boleh angkat tangan. Bagi Tuhan tidak ada pertanyaan. Mungkin mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah sesuai dengan imanmu. Puji Tuhan, saya ingin menyaksikan Bapak Ibu sekalian menikmati hidangan malam dengan suasana hati yang romantis. Terima kasih. Baik, saya minta tadinya tempat terbatas dan saya mau lihat bagaimana ibu-ibu melayani suaminya. Ambil makan, tentu ibu-ibu lebih tahu kan suaminya bisa makan apa, suka makan apa. Nah, kalau suaminya kolesterol jangan kasih yang lemak-lemak, itu ada rencana yang jelek itu. Kasih. Jadi kasihlah makanan yang sehat buat suami. Oke, mari kita berdoa dulu atau bagaimana?